Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Siapa yang bertugas untuk memimpin doa hari ini? Untuk itu kelas kiranya untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini, semoga kita belajar dengan baik ya. Siapa? Ya, silakan untuk kelas. Berdiri siap. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk siap. Untuk memulai pembelajaran hari ini anak-anak, saya akan mengabsen dulu siapa-siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Yang pertama, saya absen Diman Ghazali. Hadir Pak. Fajri Renal. Hadir Pak. Saldi Nanda. Hadir Pak. Semua ya. Diman Ghazali siapa ya teman-teman yang tidak hadir hari ini? Ridwan Pak, hadir. Rahman Rahmat. dengan Yusuf Pak. Berarti 3 orang. Iya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku, selamat pagi dan insya Allah kita akan diberikan berkah dalam pembelajaran hari ini. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan menampilkan gambar yang ada di atas. Apakah dari anak-anakku, apakah yang ada yang ingin menjelaskan apa yang Anda lihat di gambar tersebut? Coba jelaskan untuk itu kelas, coba. Ya, silakan. Baik Pak. Yang saya lihat di atas Pak yaitu gambar tawuran Pak. Nah, betul. Gambar di atas menunjukkan bahwa ada sekelompok orang yang tawuran ya. Iya Pak. Kan hari ini kita belajar tentang konflik. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pemetaan konflik dan akar masalah ya. Yang kedua, dengan mendengarkan keterangan dari guru, peserta didik dapat mendeskripsikan sifat dan hakikat konflik dari akar masalah. Yang ketiga, dengan membaca buku, peserta didik dapat menjelaskan objek dan penyebab dari konflik dan akar masalah. Yang keempat, dengan mendengarkan keterangan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan masalah sosial mengenai pemetaan konflik dan akar masalah yang terjadi di masyarakat. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, apa pengertian dari pemetaan konflik. Yang kedua, struktur pemetaan konflik. Yang ketiga, mencari akar masalah dari sebuah konflik. Di sini ada yang sudah tahu apa itu pemetaan konflik? Belum Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pemetaan konflik. Pemetaan konflik adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis. Artinya kita memaparkan konflik secara grafis, artinya dalam bentuk gambar ya, yaitu menghubungkan antara sifat yang bermasalah dengan yang lain. Dalam pemetaan konflik di masyarakat akan berbeda-beda ya. Misalnya di masyarakat satu pemetaan konflik ini bisa jadi akan menghasilkan pemetaan konflik yang sederhana, dan
Sedangkan di masyarakat yang kedua bisa jadi menghasilkan pemetaan yang lebih rumit. Yang kedua, struktur pemetaan konflik dan akar masalah. Di sini saya akan menjelaskan struktur pemetaan konflik dan akar masalah. Yang pertama ada konteks. Yang kedua ada isu. Yang ketiga ada pihak-pihak. Yang keempat ada dinamika. Itu bagian-bagian dari struktur pemetaan konflik. Yang pertama kita akan membahas tentang konteks. Konteksnya itu kita telah tujukan objeknya. Menurut Simon Fisher meliputi pihak-pihak yang berkonflik dan aspirasi yang dari pihak. Pemetaan konflik ini adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Dalam pemetaan konflik ini di setiap masyarakat akan berbeda ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bisa jadi di masyarakat yang satu ini pemetaan konfliknya bisa menghasilkan pemetaan konflik yang sederhana. Kemudian yang di masyarakat kedua ini bisa jadi pemetaan konfliknya lebih rumit. Yang kedua kita akan membahas tentang isu. Isu di sini menunjukkan pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak-pihak yang bertikai, dan isu ini dikembangkan oleh semua pihak bertikai dan pihak yang lain dan tidak diidentifikasi tentang sumber-sumber konflik. Isu dalam konflik berkaitan dengan hal-hal yang mencuat dalam konflik, yaitu isu dalam konflik berkaitan dengan konflik yang sedang terjadi. Yang ketiga, pihak-pihak. Pihak-pihak di sini pihak berkonflik, artinya yang dilibatkan di dalamnya adalah orang-orang yang berkonflik. Pihak berkonflik adalah sekelompok yang berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan, dan tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak ini yang sering dijadikan sebagai pihak yang netral untuk menginterferensi konflik. Yang keempat kita membahas tentang dinamika. Menurut Simon Fisher 2011, tahapan dinamika konflik meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, prakonflik. Yang kedua, konfrontasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, pasca konflik. Ada yang tahu prakonflik ini apa? Konfrontasi ini apa? Krisis ini apa? Pasca konflik ini apa? Belum Pak. Kalau belum tahu saya akan menjelaskan satu persatu ya. Di sini prakonflik pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik masih relatif sembunyi, dan pandangan umum meskipun satu pihak atau lebih mungkin telah mengetahui potensi terjadinya konflik. Pada tahap ini biasanya terjadi ketegangan hubungan di antara sejumlah pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu pihak yang lain. Yang kedua, konfrontasi. Yang kedua ini konfrontasi, memperhatikan suatu tahap di mana konflik mulai terbuka. Ya. Konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para penduduknya berangsur melakukan demokrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Area pertikaian untuk kekerasan pada tingkat terendah lainnya terjadi di antara dua pihak. Yang ketiga, krisis, merupakan puncak konflik atau pecahan suatu konflik. Di tahap ini, konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan. Ketika konflik itu sudah pecah, bisa jadi akan menjadi bentuk-bentuk aksi kekerasan seperti unjuk
unjuk rasa seperti demo dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, pasca konflik. Terjadi ketika situasi konflik diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, mengurangi ketegangan hingga hubungan mulai pulih kembali antara pihak-pihak yang berkonflik. Pada tahap ini, hubungan antara kedua belah pihak mengarah ke tahapan normal. Tadi 4 poin. Yang terakhir di sini mencari akar masalah dari sebuah konflik. Bagaimana caranya kita mencari akar masalah dari sebuah konflik? Ya, yang pertama, perbedaan antara individu. Misalnya perbedaan pendapat atau perasaan, hal ini dapat menimbulkan konflik. Perbedaan pendapat atau perasaan itu dapat menimbulkan konflik apabila pendapat Anda dengan pendapat teman Anda berbeda, lalu ingin disatukan, tidak boleh, karena perasaan dan pendapat kalian berdua ini tidak sejalan, ya, artinya ada perbedaan di antara kalian, ya. Yang kedua, perbedaan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, kepentingan sosial politik dan lainnya. Misalnya terjadi konflik antar partai, karena setiap partai di Indonesia ini memiliki kepentingan masing-masing. Ada kepentingan dari satu partai, ya. Jadi berbagai kepentingan yang berbeda dalam beberapa partai yang ada di Indonesia. Yang ketiga, perbedaan antara budaya. Setiap pola pikir dapat menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya perbedaan pendapat tentang budaya barat dan budaya orang tua dan anak. Yang keempat, perubahan sosial yang berlangsung cepat yang akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini akan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang berbeda pendirian. Misalnya reformasi. Sebagian masyarakat ada yang bisa menerima dan ada yang belum bisa menerima perubahan tersebut. Perubahan sosial yang berlangsung cepat ini bisa jadi ketika di dalam suatu masyarakat itu ada yang menerima perubahan tersebut secara cepat dan ada yang belum siap menerima perubahan tersebut. Baik, itu tadi yang saya jelaskan mengenai 3 poin pembelajaran kita hari ini. Mengenai yang pertama tadi, pengertian pemetaan konflik, yang kedua struktur pemetaan konflik, yang ketiga mencari akar masalah dari sebuah konflik. Jadi kita telah membahas bagaimana cara pemetaan konflik, apa itu pemetaan konflik, struktur pemetaan konflik, dan mencari akar masalah dari sebuah konflik. Baik, itu materi yang sempat saya jelaskan kali ini. Apakah anak-anakku ada yang masih belum paham, atau ada yang ingin menanggapi, atau ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak? Siapa di antara kalian yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi adapun pertanyaan saya di sini, Pak, apakah struktur pemetaan konflik, Pak? Kami menanyakan tentang apa-apa saja struktur pemetaan konflik. Iya, Pak. Baik. Di sini saya akan memberikan ada 4 struktur dalam pemetaan konflik. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, itu konteks. Konteksnya ibaratkan dengan topiknya, apa konflik tersebut. Yang kedua, isu, apa isu atau masalah yang ada dalam konflik itu. Artinya dalam konflik itu apa isinya, ya. Yang kedua, pihak-pihak, artinya pihak-pihak. Yang ketiga adalah pihak-pihak, artinya pihak-pihak siapa yang terlibat di dalam konflik tersebut. Semisal yang berkonflik ada 2 orang, yang pihak-pihak di sini dimasukkan ke dalam 2 orang tersebut dalam konflik. Yang keempat adalah dinamika. Jadi saya jelaskan dinamika menurut Simon Fisher ada 4, ya. Ada prakonflik dan konfrontasi, krisis, dan pasca konflik. Saya sudah jelaskan tadi. Apakah
Sampai situ masih belum paham atau bagaimana? Baik Pak, terima kasih Pak, sudah paham Pak. Apakah masih ada teman-teman Anda yang mau menanyakan atau bagaimana? Kalau tidak ada, saya akan lanjut memberikan tugas atau evaluasi ya. Siapa? Saya minta kepada anak-anakku untuk menyiapkan buku dan pulpennya ya. Karena Bapak akan menyebutkan tugas-tugas yang Anda akan kerjakan untuk hari ini. Tugas yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemetaan konflik menurut Anda. Yang kedua, sebutkan 2 struktur tentang pemetaan konflik. Yang ketiga, cara mencari akar masalah dari sebuah konflik tentang kemiskinan. Bagaimana kau caramu untuk mencari masalah dari konflik tentang kemiskinan. Yang keempat, apa pengertian konflik. Yang kelima, sebutkan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda pahami tentang konflik, dan sebutkan, jelaskan contohnya. Baik, itu 5 tugas pada pembelajaran hari ini. Dan saya akan memberikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan tugas yang telah saya sebutkan ya. Silakan Anda mengerjakan. 15 minutes later. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, waktunya sudah lewat dari 15 menit, waktunya pengumpulan tugas. Saya percayakan kepada ketua kelas untuk mengumpulkan semua lembar jawaban dari teman-temannya. Nah, silakan untuk mengumpulkan. Baik, sampai di sini saya ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini terkait dengan pemetaan konflik ya. Yang pertama, kita sudah pahami bahwa pemetaan konflik itu adalah menjelaskan konflik secara dalam bentuk gambar. Kita menjelaskan konflik dalam bentuk gambar. Bagaimana itu kita tampilkan gambar-gambar mengenai konflik tersebut. Yang kedua itu memahami tentang struktur-struktur pemetaan konflik. Yang pertama kita pelajari tentang konteks, isu, pihak-pihak, dan dinamika. Kemudian kita bahas lagi tentang mencari akar masalah dari sebuah konflik. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa sumber dari akar masalah dari sebuah konflik bisa jadi ada tadi yang saya sudah jelaskan bahwa perbedaan antara individu, misalnya perbedaan pendapat, perasaan. Yang kedua perbedaan kepentingan, yang ketiga perbedaan antar budaya, yang keempat perubahan sosial dan berlangsung cepat yang akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Jelaskan. Jadi kesimpulannya bahwa dalam konflik ini kita harus pandai-pandai mencari akar masalah dari sebuah konflik sehingga di masyarakat kita bisa meneliti konflik-konflik yang ada di dalam gejala-gejala sosial. Artinya bahwa kita diberikan pengajaran seperti ini supaya kita dapat memberikan solusi kepada masyarakat yang berkonflik, kepada orang-orang yang berkonflik, sehingga kita bisa menjadi motivator atau memberi penyelesaian, memudahkan penyelesaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Baik, cukup itu kesimpulan dari kita. Kiranya saya akan menutup perkuliahan hari ini karena waktu sudah lewat. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, saya menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.